What are you doing? Adrian, stop me! The mind can overcome any amount. Using the bodies of peasants. Man rid himself. God. Do you know what the cure for the Halo, selamat datang kembali dengan saya Noli. Kali ini saya akan mereview film berjudul A Cure for Wellness. Film ini dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mengalami kecelakaan dan masuk ke rumah sakit yang ternyata rumah sakit tersebut tidak menerima pasien BPJS. Karena ternyata rumah sakit itu bukanlah rumah sakit biasa. Dan pemuda tadi banyak mengalami hal aneh di dalamnya. Apakah pemuda tadi bisa disembuhkan dari rumah sakit tersebut? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini dimulai saat seorang pegawai perusahaan bernama Morris sedang lembur main judi slot. Ternyata dia dikirimi sebuah surat dengan stempel berbentuk seperti belut. Tak lama kemudian, dia merasakan kalau dadanya sakit, sehingga ia mencoba untuk menahan rasa sakit tersebut dengan meminum air. Namun sayangnya, begitu ia selesai minum, ia langsung terkena serangan jantung dan membuat dirinya meninggal di tempat. Kemudian scene berpindah pada seorang pemuda bernama Lockhart yang sedang ditelepon di dalam kereta yang menuju kota dari Bandung Selatan. Keesokan harinya, dia tiba-tiba dipanggil oleh para petinggi perusahaan untuk mengadakan sebuah rapat penting. Lockhart diberitahu kalau dalam waktu dekat perusahaan akan mengalami kebangkrutan karena salah satu pendiri perusahaan tidak mau menandatangani peraturan perusahaan yang baru. Oleh karena itu, Lockhart ditugaskan untuk menjemput ke seseorang bernama Pembroke untuk mendapatkan persetujuannya. Biggest financial service firms on the eastern seaboard. Think there's a trick you can pull we haven't tried? If that were the case, you would have already turned me in. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, tibalah Lockhart dan dijemput oleh sopir taksi yang bernama Enrico. Sebelum ke tempat tujuan, Lockhart mampir dulu ke tempat ibunya yang berada di panti jompo. Setelah menengok ibunya, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju, yaitu rumah sakit yang gerbangnya terdapat belut yang telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Setelah sampai, Lockhart langsung menemui resepsionis dan mengatakan kalau dia mau bertemu dengan Tuan Pembroke. Sang resepsionis mengatakan kalau jam berkunjung telah habis. Ia pun disuruh untuk kembali esok hari. Namun tentu saja Lockhart tidak terima dan ingin bertemu dengan manajer rumah sakit tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dia bisa bertemu dengan manajer tersebut. Dan setelah menunggu beberapa menit, akhirnya ia bisa bertemu dengan si manajer. Lalu Lockhart memberitahu kalau ia akan membawa Pembroke ke kota untuk alasan bisnis. Course, and I hope you understand that we also, if you would like to leave a note, Dad. Awalnya sang manajer tidak setuju. Namun karena mulut manisnya Lockhart yang sales senior, akhirnya sang manajer luluh dan mengizinkan bertemu dengan Tuan Pembroke pada pukul 7 saat Pak Pembroke menjalani beberapa medikal, sehingga Lockhart pun memutuskan untuk kembali ke hotel. Where's your friend? What time's the last train to Zurich? Not till 10. Saat keluar dari rumah sakit, ia sempat melihat seorang gadis yang berdiri di atap sambil memandangi mobilnya terus-menerus. Tanpa disadari, ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor rusa berlari dan mereka bertabrakan hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Ketika Lockhart bangun, ternyata di sana ada seseorang yang mengenalkan diri yang bernama Hendrik Vollmer, yang merupakan seorang direktur dari rumah sakit tersebut. Dia mengatakan kalau Lockhart telah pingsan selama 3 hari. Dan dia juga mengatakan bahwa ia telah menelpon perusahaan Lockhart kalau dia telah kecelakaan dan perlu perawatan pada kakinya Lockhart. Sebelum pergi, Vollmer meminta Lockhart untuk banyak meminum air putih supaya dirinya segera pulih. Places in the world. Think of it as. Believe me, you are in good hands. Setelah meminum air, Lockhart melihat ada seekor jentik nyamuk
pada gelasnya. Namun tampaknya ia tidak terlalu peduli. Hitung-hitung menambah protein. Kemudian Lockhart mencoba mencari keberadaan Pembroke dengan berkeliling rumah sakit. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang suster dan pura-pura tersesat. Lalu dari sang suster, Lockhart mendapat informasi kalau Pembroke yang ia cari ada di pemandian uap. Dan dia pun langsung pergi ke sana. Lalu setibanya di sana, Lockhart mengalami halusinasi. Seperti ruangan yang berpindah, pintu yang barusan dilewati tiba-tiba menghilang. Sampai akhirnya dia bertemu seseorang yang ternyata itu adalah Pembroke. Pembroke? Lockhart lalu menjelaskan kepada Pembroke kalau perusahaannya sekarang sedang diambang kebangkrutan. Tapi Pembroke berkata sekarang itu bukanlah urusannya dia. Lalu sambil berjalan, Lockhart tidak mau kalau perusahaannya itu gulung tikar. Dan dia tetap menjelaskan kalau Pembroke harus ikut dengannya pergi ke Amerika untuk memperbaiki masalah. Tetapi tetap saja Pembroke tak ingin kembali karena saat ini dirinya telah menemukan kedamaian di rumah sakit itu. Tetapi setelah Pembroke masuk ke dalam air cukup lama, tiba-tiba Pembroke sadar bahwa dirinya harus segera kembali untuk memperbaiki kesalahan yang ada di perusahaannya. Dan Lockhart pun senang dengan keputusan Pembroke. Tanpa berlama-lama lagi, Lockhart kemudian mencoba meminta resepsionis untuk memesankan sebuah taksi agar dirinya dan Pembroke bisa pergi dari sana. Sambil menunggu Pembroke, Lockhart sempat mengobrol dengan salah satu pasien bernama Victoria yang mengatakan bahwa bangunan mungil di depan sana merupakan sebuah gereja tua, tempat menggantung orang yang bersalah. Setelah itu, Lockhart sempat bertemu dengan gadis misterius yang bernama Hannah, yang ia lihat sebelum dirinya mengalami kecelakaan. Di sana Hannah mengatakan bahwa dirinya merupakan pasien dengan kasus yang khusus, sehingga Hendrik Vollmer harus memberikan penanganan yang khusus pada dirinya, agar ia bisa segera sembuh dari penyakitnya. Lockhart awalnya mengatakan kalau dia akan pergi dari sana bersama Pembroke. Dan Hannah pun mengatakan kalau selama ini belum pernah ada pasien yang pergi dari rumah sakit tersebut. Lalu dengan percaya diri, Lockhart mengatakan ini akan menjadi pertama kali dalam sejarah akan ada pasien yang bisa keluar dari rumah sakit ini. Tapi lama-kelamaan, Hannah merasa takut dan memilih pergi dari sana. Hannah. Dan setelah menunggu cukup lama, tapi Pembroke tak muncul juga, sehingga Lockhart pun curiga dan mencoba mencari keberadaan Pembroke. Dengan kembali menuju resepsionis, ternyata di sana telah tutup pelayanannya. Ketika ia mengecek kamarnya, ternyata di sana hanya ada seorang pegawai rumah sakit yang saat itu sedang membereskan kamar tersebut. Menyadari bahwa ada yang aneh, Lockhart pun langsung mencari ke seluruh rumah sakit hingga bertemu dalam tabungan makan dan bertemu dengan Hendrik Vollmer. Lockhart mencoba menanyakan keberadaan Pembroke pada Vollmer, tetapi Vollmer mengatakan bahwa Pembroke harus dirawat terlebih dahulu. Lalu Lockhart pun mulai marah dan dia menganggap bahwa Vollmer hanya mempermainkan dirinya karena sebelumnya Pembroke terlihat baik-baik saja. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba saja Lockhart mulai mimisan dan merasakan pusing hingga ia akhirnya pun jatuh. Lalu kita diperlihatkan kalau Lockhart sedang diperiksa oleh Dr. Hendrik. Sang dokter menyarankan untuk mengikuti pengobatan yang ditawarkan oleh dirinya. Lalu karena ada sesuatu hal, sang dokter harus keluar ruangan untuk beberapa saat. Lockhart tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung mencari catatan medis punya Pembroke dan langsung menyembunyikannya di balak bajunya. Sebenarnya Lockhart tak terlalu percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh sang dokter. Lalu sebelum berpisah dengan sang dokter, Lockhart diminta untuk mengecek air seninya terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan berkala. Scene berganti saat Lockhart sedang melakukan pengobatan khusus dengan cara dimasukkan ke dalam tabung berisi air. Selang beberapa saat, datanglah seorang perempuan ke ruangan tempat penjaga tabung. Rupanya perempuan itu sedang sange. Langsung saja dia membuka baju di depan penjaga. Dan penjaga juga langsung mengelus-elus burungnya dengan semangat. Dan saat itu tiba-tiba Lockhart memegang sesuatu yang ternyata itu adalah belut.
dan langsung saja ia panik. Saat panik, dia melihat penjaga yang sudah tidak di tempatnya lagi, hingga ia semakin panik dan tenggelam. Saat Lockhart tenggelam, ia sempat melihat beberapa kenangan masa lalu yang pernah ia lupakan sebelumnya. Bahkan ia juga sempat melihat masa lalu tentang ayahnya yang melompat dari atas jembatan setinggi puluhan meter. Saat hampir tenggelam, petugas ternyata berhasil mengeluarkan Lockhart dari dalam tabung tersebut. Lockhart mengaku kalau ada sesuatu di dalam tabung tersebut kepada penjaga. Namun saat penjaga itu mengeceknya, ternyata di dalam sana tak ada apa-apa selain air. Saat di malam hari, Lockhart mencoba membuka laporan kesehatan milik Pembroke, dan di sana ia melihat beberapa foto ronsen yang menunjukkan bahwa Pembroke ompong. Lalu di saat Lockhart melihat ke arah luar, ia sempat melihat penjaga di taman yang sedang membawa tubuh seseorang masuk ke dalam gereja tua yang pernah diceritakan oleh Victoria sebelumnya. Keesokan harinya, Lockhart pun mencoba memberitahu Victoria tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam gereja tersebut. Victoria kemudian menjelaskan bahwa dulu 200 tahun yang lalu, keluarga Baron yang merupakan pemilik dari rumah sakit itu pernah melakukan eksperimen terhadap para penduduk yang ada di desa agar ia bisa mengobati istrinya yang sedang sakit. Sehingga para warga pun marah dan pada akhirnya mereka membakar seluruh anggota keluarga Baron. Meski Victoria tak tahu eksperimen apa saja yang telah dilakukan oleh Baron, namun di dalam koran lama terdapat sebuah berita yang mengatakan bahwa para warga pernah menemukan sesosok mayat dengan tubuh yang sudah kurus dan mengering seperti mumi di Mesir. Setelah mendengar cerita Victoria, Lockhart mencoba membuka pintu yang ada di gereja itu. Tetapi pintu itu dikunci. Malahan ia justru diawasi oleh sang penjaga dengan tatapan yang tajam. Lockhart sempat menanyakan apa saja yang dilakukan oleh si penjaga tersebut, tetapi si penjaga justru mengatakan sesuatu dengan bahasa yang asing, sehingga Lockhart tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh penjaga tersebut. Sie können hier nicht reingehen. Beberapa saat kemudian, Lockhart mencoba menghampiri Hannah yang sedang bermain sepeda, dan ia pun memintanya untuk mengantarkan dirinya ke kota terdekat menggunakan sepeda tersebut. Awalnya Hannah sempat menolak, tetapi karena Hannah diberi patung balet, dan dia pun penasaran dengan dunia luar, dan ia pun akhirnya setuju untuk mengantarkan Lockhart pergi menuju kota terdekat. Singkat cerita, setelah bersepeda, mereka akhirnya tiba di sebuah bar, di mana di sana Lockhart bertemu dengan Enrico, yang ternyata berhasil selamat dari kecelakaan. Lockhart lalu menanyakan, apakah di kota itu ada seorang dokter? Dan si pemilik bar pun mengatakan bahwa semua dokter dan apoteker ada di rumah sakit. Kecuali ada di ujung jalan sana, ada seseorang yang bernama Peter, yang dulunya pernah bekerja sebagai dokter. Lalu setelah itu, Lockhart meminta izin kepada Hannah untuk pergi beberapa saat, dan meminta Hannah untuk menunggunya di sana. Setelah beberapa lama, Lockhart pun segera pergi menemui Peter. Ternyata di sana Peter bekerja sebagai jagal hewan. Karena itu tangannya merah berlumuran darah hewan yang ia sembelih. Setelah dibayar oleh beberapa lembar uang, Peter lalu menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam laporan kesehatan milik Pak Pembroke. Peter menjelaskan bahwa penyebab gigi Pembroke copot karena Pembroke mengalami dehidrasi yang kronis. Lalu Lockhart menjelaskan bahwa para pasien di rumah sakit itu selalu minum air dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu Lockhart pun mulai penasaran, apakah Vollmer benar-benar mengobati para pasiennya, atau justru ia sedang melakukan eksperimen pada penduduk seperti yang pernah dilakukan oleh Baron 200 tahun yang lalu. Sebelum pergi, Peter sempat menunjukkan pada Lockhart bahwa salah satu sapinya tiba-tiba mengalami gejala aneh akibat meminum air limbah. Dan ketika perut sapi itu dibelah, ternyata di dalamnya terdapat beberapa belut seperti yang pernah Lockhart lihat saat ia berada di dalam tabung air. Setelah kejadian itu, Lockhart segera menelpon perusahaan. Namun, para petinggi malah justru menanyakan keberadaannya. Bahkan mereka juga tak mengetahui bahwa selama ini Lockhart dirawat di rumah sakit.
Padahal Pak Dr. Fillmore telah memberitahu perusahaannya karena ia mengalami kecelakaan. Nobody called. Menyadari bahwa Vollmer telah berbohong kepadanya, Lockhart mencoba untuk berbicara dengan Hannah agar ia mau berkata jujur tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Vollmer. Namun para pemuda itu mencoba untuk menghalangi Lockhart dan mencoba untuk mencelakai Lockhart. She's special. Pack sie nicht an, fuck off, Adolf. A patient. Tiba-tiba Vollmer datang dan menyuruh mereka untuk segera kembali ke rumah sakit. Kemudian kita diperlihatkan Lockhart sedang melihat Hannah yang sedang mandi bersama para belut. Ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk. Kemudian saat melihat keluar, Lockhart melihat sang penjaga membawa ranjang. Lalu setelah minum, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh pada giginya. Dan ketika ia menarik gigi tersebut, tiba-tiba ia tak sengaja mencopot giginya sendiri. Lockhart lalu memberikan gigi itu pada seorang suster, dan ketika suster itu pergi, ia pun segera membuka buku milik suster itu untuk mencari di mana Pembroke berada. Dengan berhati-hati, Lockhart berusaha menyelinap melewati para petugas yang ada di sana, hingga akhirnya ia hampir ketahuan karena ada pasien di sana yang tiba-tiba berteriak. Kemudian ia berhasil masuk ke dalam ruangan transfusifugel atau transfusi darah. Namun bukannya bertemu dengan Pembroke, ia malah bertemu dengan Victoria yang kini tubuhnya telah berubah menjadi sangat keriput. Ia memberitahu Victoria bahwa sekarang di rumah sakit ini juga masih mengadakan eksperimen yang sama dari 200 tahun yang lalu. Saat mereka berdua mengobrol, Lockhart terkejut ketika ia melihat ada yang bergerak di dalam tubuh Victoria. Ia pun segera bersembunyi di dalam sebuah ruangan saat para petugas itu mencoba mengejar dirinya. Ternyata di ruangan tersebut ia berhasil menemukan Pembroke yang kini berada di dalam sebuah tabung berisi air. Lockhart kemudian mencoba mengeluarkan Pembroke dari sana. Tetapi saat dia menyadari bahwa Pembroke telah meninggal dunia, ia pun berusaha kabur dari rumah sakit tersebut. Tetapi sayangnya ia malah tertangkap oleh Vollmer. Awalnya Lockhart mengaku kalau dia tersesat dan ada masalah terhadap giginya. Oleh karena itu, Vollmer membawa Lockhart ke poli gigi. Ternyata di sana Lockhart langsung dipasangkan sebuah alat pada mulut Lockhart dan mengebor giginya sampai bolong dan mencabutnya. The mind can overcome any amount. Di sisi lain, ketika Enrico selesai mengantarkan pasien, tiba-tiba Lockhart masuk ke dalam mobilnya sambil meminta Enrico untuk segera pergi dari sana. Kemudian Lockhart melaporkan semua kejadian mengerikan yang selama ini ia alami pada polisi tempat. Di sana Lockhart menceritakan apa yang mereka lakukan kepadanya dan ingin segera polisi itu menangkap Vollmer. Tetapi beberapa saat kemudian saat polisi itu pergi, Lockhart melihat sekitar dan ternyata di sana ada botol biru seperti yang ada pada rumah sakit. Itu membuktikan kalau polisi tersebut telah bersekongkol dengan sang dokter. Saat polisi itu datang, ternyata dia datang bersama Dr. Vollmer. Lockhart langsung menodongkan pisau pada Vollmer dan polisi yang baru saja datang. Mereka mencoba untuk membawanya kembali ke rumah sakit. Lockhart mengatakan pada si polisi bahwa Vollmer telah membunuh Pembroke dengan cara memasukkannya ke dalam tabung berisi air. Setelah itu, muncullah Pembroke yang saat ini masih hidup. Bahkan Pembroke justru mengatakan Lockhart merupakan orang jahat yang selama ini selalu memaksanya untuk keluar dari rumah sakit. Besokan harinya, Lockhart terasa aneh pada tembok selas pada toilet yang selalu bergerak-gerak sendiri. Lalu ia pun mencoba membuka tutup kloset tersebut, dan ternyata di dalam sana terdapat banyak sekali belut. Lalu saat Lockhart mencoba untuk melihat kembali, ternyata belut tersebut telah kabur dan masuk ke dalam saluran toilet.
Lalu Lockhart mencoba untuk membongkar toiletnya untuk mengejar para belut itu. Hingga akhirnya Lockhart mengikuti apa yang dikatakan oleh sang dokter, yaitu mengikuti beberapa terapi. Bring him back to your world. There is a sickness inside each of us. The body rebels against the mind and screams out. Hingga saatnya dia merasa muak dengan apa yang terjadi pada rumah sakit ini. Lalu ia mencoba untuk menghancurkan gips yang ada pada kakinya, memakai pecahan gelas sampai tangannya terluka. Dan ternyata kakinya tidak apa-apa. Dia bisa langsung berjalan dengan biasa. Lalu dia memasuki gereja tua dengan menjebol pintu gereja tersebut. Di dalam sana ia sempat melihat beberapa benda aneh, beberapa belut yang sudah dibedah, dan beberapa catatan tentang belut. Lalu selain itu juga ia melihat wajah manusia berbentuk kulit segar yang disimpan dalam suatu cairan. Lalu dia melanjutkan berkeliling dan melihat seseorang yang telah meninggal. Setelah didekati, ternyata dia adalah Victoria. Lalu tiba-tiba si penjaga kebun datang dan langsung membuang mayat-mayat tersebut ke dalam sebuah kolam untuk dijadikan sebagai makanan belut. Ternyata Lockhart disadari oleh penjaga kebun dan mereka langsung bertarung dan dimenangkan oleh Lockhart. Di sisi lain, ada Hannah yang masuk ke dalam kolam. Ternyata Hannah sedang menstruasi dan dia tidak memakai pembalut hingga darah menstruasinya keluar hingga memancing kedatangan para belut. Awalnya hanya mengira para belut itu akan memakan dirinya. Ternyata malah sebaliknya. Para belut hanya mengelilingi dirinya yang berada dalam kolam. Kembali ke Lockhart. Setelah kejadian itu, Lockhart segera pergi menemui para pasien yang ada di sana sambil mengatakan bahwa Vollmer telah menjadikan mereka sebagai bahan eksperimen dan kalian tidaklah sakit, namun dibawa sakit oleh Vollmer. Kemudian satu persatu pasien berdiri dan Lockhart berpikir kalau dia berhasil menyadarkan para pasien. Tetapi entah mengapa, para pasien itu bertindak seperti zombie dan mengelilingi Lockhart hingga akhirnya ia berhasil ditangkap. Stand up! Begitu Lockhart sadarkan diri, ternyata ia sudah ada di dalam sebuah tabung yang ada di dalam ruangan transfusifugel seperti adegan SpongeBob saat Squidward menjadi seorang komposer. Di sana Lockhart bertemu dengan Pembroke yang saat itu juga berada di dalam tabung. Di sana Vollmer mengatakan kalau belut itu adalah makhluk yang luar biasa dan dapat hidup sampai belasan tahun. Tapi di sini bisa sampai hidup selama 300 tahun. Lalu dia juga mengatakan bahwa yang menemukan eksperimen itu adalah Baron Vollmer, yaitu leluhur Hendrik Vollmer 200 tahun yang lalu. Vollmer mengatakan kalau cairan yang keluar dari manusia dapat bermanfaat bagi manusia lainnya, yaitu dapat memberikan kehidupan yang lebih lama lagi. Lalu setelah itu, Vollmer langsung memasukkan selang pada mulut Lockhart sampai ke dalam lambungnya, dan langsung memasukkan belut-belut itu ke dalam tubuhnya Lockhart. God. Man rid himself. God. Do you know what the cure for the Keesokan harinya, Hannah menemui Lockhart. Hannah seolah kecewa kepada Lockhart dan mengatakan, kamulah yang membuatku percaya suatu saat nanti membawaku keluar dari sini. Sambil memberikan patung balet kepada Lockhart. Dan Lockhart membalas, kenapa harus keluar dari sini? Dia seperti menerima keadaan yang menimpa dirinya. Di sini kita diperlihatkan kalau gigi Lockhart telah kembali seperti semula. Malam harinya, ketika Vollmer dan para penghuni rumah sakit sedang mengadakan suatu acara seperti acara pernikahan, dan terdapat ritual yang aneh di dalamnya. Di lain tempat, kita diperlihatkan Lockhart termenung sambil melihat patung balet dan tergugah batinnya untuk mencoba menggali lebih jauh lagi. Lalu ia mencoba masuk ke dalam ruangan manajer serta mengambil salah satu foto yang ada di sana. Dan ketika ia mengeceknya, ternyata Vollmer mengandung anaknya, yaitu Hannah. Lalu ia terkejut dan langsung mencari Hannah. Hannah diajak ke suatu tempat. Ternyata di sana Hannah diajak membuat anak oleh Vollmer. Vollmer mengatakan kalau mereka akan menghasilkan keturunan yang murni.
Lalu tiba-tiba Lockhart datang untuk menghentikan Former sambil membawa bensin. Lockhart mengatakan kalau dia menyukai Hannah, dan Former tidak menyukai hal itu. Oleh karena itu, Former menunjukkan wajah aslinya yang sudah rusak. Di saat Former hendak membunuh Lockhart, Lockhart langsung membakar karpet yang sebelumnya ia telah beri tumpahan minyak. Tapi Former mampu bertahan dari kobaran api tersebut. Lalu Former mencoba untuk membunuh Lockhart di pinggir kolam belut. Tiba-tiba Hannah datang dan langsung menancapkan sekop kepada Former. Hingga akhirnya Former terjatuh ke dalam kolam dan ia pun dimakan oleh para belut. Dad? Di sisi lain, api yang di lantai bawah perlahan-lahan mulai merambat ke lantai atas hingga membakar seluruh bangunan yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Karena api yang mulai membesar, para penghuni rumah sakit panik dan berlari keluar. Tapi anehnya, setelah sampai di luar, mereka masih melanjutkan pestanya dan sebagian ada yang mencoba untuk menyiram api dengan air. Lalu Hannah datang membawa sepeda dan mengajak Lockhart untuk pergi dari sana. Lalu saat di tikungan, mereka berdua tak sengaja menabrak sebuah mobil dan ternyata mobil itu merupakan milik para petinggi perusahaan. Para petinggi mengatakan bahwa mereka berniat menjemput Lockhart dan Pembroke. Tetapi entah mengapa Lockhart justru mengatakan bahwa ia tak ingin kembali sambil membawa Hannah pergi dari sana. Dan film pun selesai. Dan pesan yang disampaikan dari film ini adalah keluarlah dari rumah sakit jika air minumnya terdapat sebuah jentik-jentik nyamuk. Oke, saya Noli, jangan lupa subscribe dan komennya. Adios.